perkenalkan nama saya Margareta. Saya ini adalah salah satu anggota dari kelompok 7 yang akan membahas tentang HTML. Nah, teman-teman, karena kemarin kita sudah mungkin teman-teman juga udah nonton videonya yang part 1 yaitu tentang definisi, kemudian ada fungsi dan juga ada sejarah dari HTML. Nah, hari ini kita akan melanjutkannya ke arah kita akan mengetahui struktur dasar, teks-teks dasar dan hal-hal dasar di HTML ya teman-teman. Nah, teman-teman di sini kita langsung saja ke struktur dasar HTML. Nah, di HTML itu ada tiga struktur dasar, yaitu yang pertama bagian deklarasi. Bagian deklarasi adalah teks deklarasi untuk menyatakan tipe dokumen dan versinya. Tiap-tiap versi HTML yang lainnya memiliki cara deklarasi yang berbeda. Nah, jadi teman-teman HTML ini kan ada beberapa versi. Nah, misalnya versi 5 dan versi 4 HTML 5 dan HTML 4 itu berbeda bagi untuk cara deklarasinya. Kemudian ada bagian head yang kedua, dimulai dari tag head dan ditutup dengan slash tag slash head atau garis miring head. Pada bagian head biasanya digunakan untuk menuliskan tag-tag yang akan dibaca oleh mesin. Jadi di bagian head ini itu tidak akan muncul di website teman-teman, tapi tidak akan dimunculkan di bagian yang akan dibaca oleh pembaca website, tapi bagian head ini hanya akan dibaca oleh mesin. Kemudian, nah bagian ketiga ini yaitu bagian body. Bagian body ini adalah bagian yang akan dimunculkan di website teman-teman. Di sini teman-teman tempat teman-teman untuk mengcoding HTML. Teman-teman ingin menampilkan apa di website tersebut. Nah, di bagian body adalah bagian yang akan ditampilkan pada web browser. Penulisannya dimulai dari tag body dan ditutup dengan tag slash body. Kemudian kita langsung ke Visual Studio Code-nya aja biar teman-teman bisa ngeliat sama-sama. Di sini saya udah siapin satu buah file yang akan kita gunakan untuk belajar ya teman-teman. Nah, karena di sini masih kosong, teman-teman bisa langsung klik tanda seru aja lalu di enter. Nah, teman-teman di sini akan mendapatkan seperti bisa dibilang template ya. Jadi ini adalah template dasar atau struktur dasar dari HTML tersebut. Nah, di sini ada yang pertama itu adalah bagian deklarasi. Ini teman-teman bisa lihat doctype HTML itu deklarasi bahwa menyatakan bahwa dokumen ini atau file ini tuh memiliki atau menggunakan coding berbasis bahasa pemrograman HTML. Kemudian di sini ada tag HTML, ini tag yang wajib banget teman-teman buat ada di HTML teman-teman ya. Kemudian ada head. Nah, head ini yang akan dibaca oleh mesin. Misalnya seperti ini title dokumen. Jadi titlenya itu akan hanya dibaca oleh mesin ya teman-teman. Jadi tidak akan ditampilkan di website. Teman-teman misalnya mau mengganti judul websitenya itu menjadi misalnya belajar ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa kasih belajar aja. Nah, kemudian kita lanjut ke tag body. Nah, body ini adalah tag yang akan ditampilkan di website teman-teman. Nah, di sini body ini teman-teman bisa isi dengan sesuka hati teman-teman dengan berbasis menggunakan bahasa pemrograman HTML. Nah, kemudian kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Yang berikutnya itu adalah kita ke bagian-bagian penting dalam HTML. Nah, yang pertama itu ada elemen. Elemen dibentuk dari tag pembuka, isi tag, dan tag penutup. Kadang juga ditambahkan beberapa atribut. Kemudian yang kedua itu ada tag. Tag adalah sebuah penanda awalan dan akhiran dari sebuah elemen di HTML. Tag dibuat dengan kurung sudut, lalu di dalamnya berisi nama tag dan kadang juga ditambahkan dengan atribut. Nah, atribut ini apa? Seiring kita belajar bersama, teman-teman akan tahu apa itu atribut ya. Contoh tag itu misalnya seperti tag P, tag A, body, head, dan sebagainya udah kita lihat nih. Kan body dan head udah kita tahu tagnya seperti apa tadi. Tag selalu ditulis berpasangan. Jadi teman-teman kalau tag itu biasanya tulis kurung sudut seperti ini. Kemudian dia ada juga tag penutupnya yang dimana kurung sudutnya itu dimulai dulu dengan garis miring. Nah, itu menandakan bahwa dia adalah tag penutup. Tapi ada juga tag yang tidak memiliki pasangan penutup. Nah, nanti teman-teman juga akan tahu ada beberapa tag yang tidak perlu pasangan penutup ya teman-teman. Kemudian tag penutup ditulis dengan menambahkan garis miring di depan nama tag. Kemudian ada tag-tag wajib yang harus ada di HTML. Ada beberapa tag yang wajib ada di HTML. Tag ini harus kamu tulis. Kalau tidak, bisa jadi kode HTML-mu akan error menurut validator W3C.
Berikut ini daftar tag yang wajib ada di HTML. Nih teman-teman bisa dilihat ini adalah tag-tag wajib yang ada di HTML ya teman-teman. Ada doctype HTML itu untuk deklarasi tipe dokumen. Kemudian ada tag HTML, tag utama dalam HTML. Kemudian ada tag head untuk bagian kepala dari dokumen, dan tag title untuk judul web, serta tag body untuk bagian body dari dokumen. Kemudian yang ketiga itu adalah atribut. Nah, atribut adalah kata kunci khusus yang berada dalam tag pembuka. Atribut juga disebut sebagai modifier yang akan menentukan perilaku dari elemen. Atribut dapat ditambahkan pada elemen manapun. Ada juga elemen yang mewajibkan menggunakan atribut seperti elemen A, IMG, dan video. Dan lain-lain. Kemudian kita akan langsung saja lihat ya teman-teman seperti apa contohnya. Jadi di sini teman-teman di tag body teman-teman bisa nah kita coba bikin salah satu tag ya teman-teman, misalnya H1. Kita bikin tag yang ini dulu. Nah, ini kita udah ada punya tagnya teman-teman. Ya kita isi saja, misalnya ini bisa menjadi tag judul ya. H1 ini belajar coding HTML. Nah, teman-teman, jadi di sini ini adalah kita sudah membuat satu elemen, teman-teman. Nah, di elemen ini kita bisa tahu ada beberapa unsur juga, ada tag, ini H1, ini adalah tag pembuka, dan tag slash atau garis miring H1 itu adalah tag penutup, dan untuk belajar coding HTML-nya itu adalah isi dari tag tersebut. Nah, kemudian ada juga atribut, tapi kita akan bahas atribut nanti ya teman-teman. Ada juga beberapa tag yang akan saya jelaskan itu menggunakan atribut. Nah, teman-teman belajar coding HTML. Nah, kalau teman-teman udah bisa bikin seperti ini, teman-teman udah bisa langsung run and debug. Nanti bisa dilihat misalnya penampilannya di website itu seperti apa. Nah, teman-teman di sini teman-teman bisa klik run aja, lalu start debugging. Di sini nanti bakal akan muncul seperti ini. Teman-teman bisa run and debug. Teman-teman bisa pilih mau pakai apa untuk menampilkannya. Di sini saya pilih Chrome aja ya. Nah, jadi sini sudah kelihatan. Jadi yang tadi kita udah coding, dia akan muncul di website akan seperti ini teman-teman, belajar coding HTML. Itu adalah salah satu elemen dari HTML, teman-teman. Itu contoh elemen dasar saja. Kemudian kita lanjut ke tag-tag dasar di HTML. Tag-tag dasar HTML ini ada H1 sampai H6. Tadi saya sudah lihatkan ke teman-teman H1 sampai H6. H1-nya dulu. Nah, tag H1 sampai H6 digunakan untuk judul dan subjudul, dengan H1 sebagai judul utama dan H6 sebagai judul terkecil. Jadi kalau teman-teman membuat suatu artikel di website, teman-teman kan pasti ada judul lalu ada subjudulnya lagi. Nah, teman-teman bisa pakai H1 itu sebagai judul. Jadi dia itu bergantung pada size ukuran dari size dari fontnya. Nanti semakin dia misalnya ke H2, dia akan semakin mengecil. Jadi bisa teman-teman pakai sebagai subjudulnya ya. Teman-teman kita bisa lihat. Kita bisa coba saja teman-teman. Di sini H1 sudah kita lihat kan tadi seperti apa di website munculnya. Mungkin teman-teman mau tambah ini, dia punya subjudul. Nah, kita bisa tambahin subjudulnya H2 ya teman-teman. H2 ini nanti dia bakal lebih kecil daripada H1. H2 misalnya belajar coding HTML, kita tulis di sini HTML dasar. Kemudian kita coba deh H3 ya, H3. Jadi H-nya tuh bisa sampai H6 teman-teman. Jadi H6 itu yang paling kecil. H3-nya itu kita tulis HTML. Nah, tag dasar ya teman-teman. Jadi kita bisa coba aja run and debug, kita lihat sama. Nah, lihat teman-teman, ini adalah perbedaannya. Jadi belajar coding ini menggunakan tag H1 dia akan lebih besar, kemudian HTML dasar dia mungkin lebih kecil daripada belajar coding HTML. Kemudian tag dasar itu lebih kecil lagi ya teman-teman. Jadi bergantung pada H berapa yang teman-teman pakai untuk subjudul dan judulnya. Kemudian kita lanjut ke tag berikutnya, yang kemudian itu ada tag P ya teman-teman. Jadi tag P ini berfungsi untuk paragraf teks. Jadi ini teman-teman bisa isi dengan isi paragraf atau isi judulnya teman-teman. Kalau teman-teman mau buat artikel, kita coba deh. Di sini misalnya nih tag dasar nih. Tag dasarnya teman-teman mau isi nih, isi suatu artikel ya teman-teman. Misalnya P nih, P saya sedang belajar HTML. Jadi ini seperti ya tulisan biasa saja gitu. Jadi dia bukan judul, dia adalah sebuah artikel atau konten isinya ya teman-teman.
Kemudian, nah jadi P ini nanti kita bakal lihat ya, kita run and debug, kita lihat aja nih. Nah, dia tuh tidak bold ya teman-teman, bisa dilihat kalau judul itu dan atau subjudul kalau pakai H1 itu dia langsung otomatis bold. Tapi kalau hanya P dia akan lebih kecil lagi dan tidak bold. Jadi ini bisa kita simpulkan bahwa dia adalah isi dari judul-judul tersebut ya teman-teman. Kemudian lanjut. Nah, kita lanjut ke tag yang berikutnya. Tag berikutnya itu adalah BR. Nah, BR ini apa? Tag ini merupakan tag kosong, sehingga tidak memerlukan tag penutup. BR adalah singkatan dari line break. Tag ini berguna untuk memisahkan konten dalam satu paragraf menjadi beberapa baris. Nah, teman-teman, misalnya nih ya teman-teman, teman-teman mau isi artikel kan pakai P. Nah, mungkin teman-teman mau nulisnya itu dia seperti ini ya, kayak P, kemudian teman-teman mau nulisnya itu agar tulisannya tuh di bawah gitu. Misalnya gini, P lagi ya, P. Nah, teman-teman mau strukturnya seperti ini ya. Belajar bersama. Nah, seperti ini. Tapi kalau teman-teman ekspektasinya dia akan menurun seperti ini, teman-teman nggak bisa. Karena kalau P dia itu akan memanjang. Jadi kita bisa lihat aja dulu seperti apa. Nah, jadi itu belajar bersama ya teman-teman. Kemudian kalau teman-teman mau di bawah, ini kan bisa nih kalau dia mau di bawahnya. Jadi teman-teman harus bikin tag P baru lagi. Tapi ya, teman-teman masih bisa kok kalau mau di dalam P ini saja. Misalnya teman-teman maunya begini. Belajar teman-teman maunya langsung di bawahnya ya kan. Belajar coding. Nah, seperti ini teman-teman maunya tuh gini kan. Jadi kayak di atas di bawah. Nah, teman-teman kalau gini tuh tidak bisa ya teman-teman. Jadinya dia akan memanjang. Nah, saya sedang belajar HTML, belajar coding. Jadi dia tidak akan di bawah seperti yang ini. Kalau di bawah seperti ini kan lumayan agak spasinya agak jauh ya. Kalau kita bikin tag P baru. Nah, teman-teman bisa memakai yang namanya tag BR tersebut untuk membuat belajar coding ini berada di bawah ya teman-teman. Jadi teman-teman seperti ini saja. Nah, kita coba run and debug, dia akan ya ke bawah dan spasinya tidak akan terlalu jauh, seperti kita memakai tag P baru. Nah, jadi teman-teman bisa pakai tag BR untuk melakukan hal seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke tag berikutnya. Tag berikutnya itu adalah tag HR. Nah, HR ini dipakai untuk membuat garis horizontal. Biasanya sering digunakan sebagai pemisah konten. Jadi dia ini lebih ke arah pemisah konten ya teman-teman. Misalnya teman-teman mau kasih garis untuk memisahkan ini kan, misalnya masih pembukaan nih, teman-teman mau lebih ke isinya. Nah, teman-teman bisa kasih HR. Nah, dia juga nggak perlu ada tutup ya teman-teman. Dia nggak perlu ada tutup. Kita bikin lagi ini misalnya P, halo semua. Nah, kita bisa lihat HR ini akan berubah menjadi garis horizontal teman-teman. Ini garisnya bisa teman-teman lihat, inilah hasil dari tag HR ya teman-teman. Kemudian lanjut ke tag berikutnya. Untuk tag berikutnya itu ada yang namanya tag font. Nah, tag font dalam HTML digunakan untuk mengatur ukuran, warna, dan tampilan teks dalam dokumen HTML. Tag font dalam HTML digunakan di dalam tag body. Sintak tag font dalam HTML sangat sederhana, misalnya font, size, color, face, teks kita, font, slash font itu atau penutupnya ya teman-teman. Jadi kita bisa coba aja di salah satu yang sudah kita buat ya teman-teman. Misalnya teman-teman mau nih agar HTML dasar ini berwarna ya teman-teman, bisa kasih tag font aja. Nah, tag font ini teman-teman harus sertai dengan yang namanya atribut teman-teman. Nah, misalnya mau ubah warna, teman-teman bisa kasih atribut color. Color ya teman-teman, jadi teman-teman nanti kasih aja. Nah, misalnya mau kasih warnanya apa? Pink. Nah, teman-teman, jadi nanti teman-teman tutup aja nih tagnya, dia akan kesini kan. Nah, kita ginikan saja. Nah, kemudian HTML dasarnya itu teman-teman tutup pakai slash fontnya teman. Jadi teman-teman enak di sini udah ada seperti jalan pintasnya, jadi teman-teman tinggal klik-klik aja. Nah, kita coba ya run and debug. Nanti, nah lihat HTML dasarnya awalnya itu berwarna hitam tulisannya, sekarang sudah berwarna pink. Jadi teman-teman bisa pakai tag font untuk melakukan hal ini. Size-nya juga bisa. Misalnya teman-teman mau otak-atik di size-nya, bisa teman-teman misalnya mau di saya sedang belajar HTML.
mau font size-nya berapa gitu, teman-teman tinggal masukin aja font size misalnya 10 begitu. Nanti, untuk atributnya teman-teman tinggal ganti size, dan untuk di dalam tanda petik ini, teman-teman tinggal kasih angka yang teman-teman mau, nanti teman-teman bisa sesuaikan saja. Kemudian ada yang namanya teks selanjutnya itu adalah tag marquee. Nah, tag marquee dalam HTML ini digunakan untuk membuat teks atau gambar bergerak di halaman website. Teks atau gambar tersebut bisa bergerak secara horizontal atau vertikal. Nah, marquee ini sebenarnya untuk lebih ke fun-fun saja sih teman-teman. Teman-teman misalnya mau ya, mau, tulisan yang ini, judulnya ini dia tuh berjalan. Nah, berjalannya tuh gimana sih? Kita coba aja dulu ya teman-teman tag-nya, kita bikin tag-nya dulu marquee. Di sini kita tulis marquee ya teman-teman. Nah, untuk ininya teman-teman jangan lupa jangan salah meletakkan tag penutup ya teman-teman, jangan salah urutan juga. Karena nanti akan error ya teman-teman. Nah, seperti ini kita coba lihat ya teman-teman, dia itu akan bergerak gimana sih? Nah, lihat teman-teman, tadi kan dia diam di sini, sekarang tulisannya itu sudah bergerak dari arah kanan menuju arah kiri ya teman-teman. Ya, jadi lebih ke arah fun-fun saja sih. Kalau teman-teman mau tulisannya berjalan bisa pakai tag ini teman-teman. Kemudian kita lanjut ke tag berikutnya yaitu tag IMG. Nah, tag IMG ini mungkin agak lumayan ribet kalau teman-teman baru belajar HTML karena ya ini agak kompleks sih tagnya. Dalam HTML, tag yang khusus digunakan untuk menyisipkan gambar adalah tag IMG atau image sih. Tag ini memungkinkan kamu menambahkan gambar dalam berbagai format seperti JPEG, PNG, dan GIF ke dalam halaman web. Tag IMG adalah tag kosong, artinya tag ini tidak memiliki tag penutup. Atribut-atribut utama yang digunakan bersamanya adalah, nah, jadi tag IMG ini adalah tag yang mengharuskan kalian menggunakan atribut teman-teman. Nah, ada beberapa atribut yang lumayan utama atau lumayan dasar di tag IMG ini, misalnya seperti atribut SRC. Atribut ini menentukan URL dari gambar yang ingin ditampilkan. URL bisa berupa alamat web lengkap atau alamat relatif ke file dalam suatu folder situs kamu. Jadi untuk search ini SRC itu lebih ke arah search ya, kayak source-nya dari mana. Teman-teman bisa dari file teman-teman atau kayak udah teman-teman download dulu lalu emang udah ada di filenya, teman-teman bisa pakai itu, atau teman-teman bisa pakai alamat link dari gambar tersebut. Lalu ada atribut ALT. Nih, ALT ini menyediakan teks alternatif yang akan ditampilkan jika gambar tidak dapat dimuat contohnya. Jadi lebih ke arah ke deskripsi gambar kalau gambar itu tidak ada ya teman-teman, tidak bisa dimuat ya teman-teman. Misalnya dalam beberapa website itu gambarnya tidak bisa ditampilkan. Nanti yang akan ditampilkan itu adalah deskripsi gambar yang sudah dimasukkan dalam atribut ALT ini. Kemudian ada atribut width dan height. Nah, ini lebih ke arah lebar dan tinggi dari gambarnya tersebut teman-teman. Digunakan untuk menentukan lebar dan tinggi gambar. Kamu bisa menentukan ukuran dalam piksel atau persentase. Nah, jadi daripada teman-teman bingung seperti apa, kita langsung praktekkan saja ya teman-teman. Nah, teman-teman di sini saya kan sudah buat HR. Nah, teman-teman kita bisa langsung kasih image ya, teman-teman, IMG. Nah, teman-teman jangan lupa kasih atribut SRC. Nah, untuk ininya kita mau coba dari penyimpanan atau dari internal dulunya. Jadi, saya sudah menyiapkan salah satu gambar. Nanti teman-teman ya jangan lupa nanti teman-teman buat satu folder yang dimana isinya itu adalah codingan HTML teman-teman, dan teman-teman nanti kalau emang mau download gambar, teman-teman bisa masukin gambarnya ke folder itu supaya lebih memudahkan teman-teman. Misalnya di sini saya ingin masuk ke gambar yang sudah saya download tadi. Nah, lihat ada 2 gambar yang sudah saya download sebelumnya. Jadi teman-teman tinggal langsung klik aja. Jadi dia bakal langsung bisa ada di website teman-teman atau di codingan teman-teman. Kemudian jangan lupa kita tambahkan WID ini atau untuk lebarnya. Misalnya saya maunya 100. Lalu kemudian teman ini bisa sih teman. Misalnya teman-teman mau lebih besar nih. Teman-teman bisa pakai 500 atau mau lebih kecil bisa pakai 50 ya teman-teman. Tergantung dari seperti apa sih gambar teman-teman. Nah, ini juga 100 biar sama aja. Kemudian kita langsung run and debug, kita lihat ya teman-teman. Nah, lihat di sini sudah ada gambar ya teman-teman. Jadi inilah gambar yang sudah saya masukkan ke dalam codingan atau nanti akan dimunculkan dalam website yang saya ingin buat. Jadi sudah ada gambarnya di sini teman-teman. Jadi seperti itu cara memasukkan gambar. Nah, gimana kalau kita mau pakai alamat saja, alamat URL atau alamat link dari gambar tersebut? Bisa saja ya teman-teman. Teman-teman
Teman-teman tinggal ini aja bikin lagi. Teman-teman tinggal bikin lagi ya teman-teman, misalnya nih. Nah, teman-teman bikin lagi ya teman-teman. Nah, SRC ini kita nggak ambil dari internet, tapi kita bisa aja mungkin teman-teman mau cari di Chrome ya teman-teman. Chrome-nya misalnya di gambarnya ya nih. Nah, ada beberapa gambar yang udah ada di sini. Teman-teman mau pakai gambar yang ini misalkan eh nah, teman-teman bisa ke sini lalu teman-teman nah, ini teman-teman bisa langsung buka saja yang ini teman-teman. Nah, ini teman-teman ini open image in a new tab, lalu teman-teman, nah ini dia ini PNG ya teman-teman. Kalau nggak salah yang bisa itu JPG atau PNG juga bisa, atau GIF. Nah, kita coba PNG, mungkin kalau semoga bisa ya teman-teman. Kita coba saja dulu, kita kontrol copy. Nah, teman-teman bisa taruh di tadi yang Visual Studio Code teman-teman, langsung aja ini di Faster langsung ya teman-teman. Nah, kita atur dulu width-nya mau berapa. Di sini saya kasih 100 aja, sama aja seperti yang di atas. Lalu kemudian untuk height-nya itu juga 100 aja itu. Kita coba run and debug, semoga bisa kalau PNG. Oke, kita coba cari gambar yang lain ya. Nah, bisa ya teman-teman, ternyata bisa kalau PNG. Jadi teman-teman harus lihat juga tipe file dari gambarnya itu apa. Misalnya kalau lebih baik teman-teman kalau mau cari aman, cari yang JPG atau PNG, ternyata bisa teman-teman. Nah, jadi ini kalau dari internal, ini kalau pakai alamat link saja ya teman-teman, jadi bisa dari dua-duanya. Kita lanjut ke yang berikutnya ya teman-teman. Kita lanjut ke tag berikutnya, itu adalah yang namanya, nah untuk atribut ALT untuk image, teman-teman bisa tambahin aja kalau teman-teman mau ya teman-teman, tinggal kayak gini aja. Ini contohnya sudah ada ya teman-teman, nanti teman-teman kasih aja contohnya seperti ini. Ini untuk ALT-nya teman-teman bikin seperti ini aja. Kemudian untuk tag A, nah tag A ini dan HTML berfungsi untuk membuat tautan atau link. Tag ini memungkinkan pengguna untuk menghubungkan satu halaman dengan halaman lain, baik di dalam situs yang sama atau ke situs web lain. Salah satu atribut utama yang bisa digunakan oleh tag A adalah href. Nah, ini href ini adalah atribut utama yang harus digunakan dalam tag A ya teman-teman. Untuk tujuan dari link, contoh href ini. Nah, nanti teman-teman bisa bikin link dari suatu situs itu ditampilkan di website teman-teman dan bisa dikunjungi oleh teman-teman yang emang membaca website tersebut ya teman-teman. Kegunaan atribut href adalah membuat tautan ke halaman lain, membuat tautan ke email, membuat tautan ke bagian tertentu di halaman yang sama, membuat tautan ke file CSS, membuat tautan ke nomor telepon. Jadi kita coba aja, misalnya teman-teman kita coba untuk ke ini, lalu kita bikin ya teman-teman. Nih, teman-teman kasih jarak aja. Kita kasih jarak. Nah, teman-teman di sini kita pakai ya, kita pakai href. Nah, di sini teman-teman langsung klik aja. Nah, misalnya teman-teman mau pakai seperti gambar tadi, pakai yang internal. Teman-teman udah ada nih di sini. Saya udah membuat satu buah web codingan HTML yang saya mau tampilkan di codingan saya yang satunya lagi. Nah, teman-teman bisa langsung langsung ketik aja judulnya ya teman-teman, judul dari file tersebut. Tapi teman-teman harus pastikan dulu file tersebut dan file HTML teman-teman yang ini itu sudah berada dalam satu folder ya teman-teman, supaya bisa terhubung. Nah, kita coba run and debug, kita lihat dulu teman-teman. Nah, di sini nggak ada karena kita belum nambahin seperti kata-kata untuk menunjukkan kalau bahwa di situ ada link ya teman-teman. Teman-teman bisa taruh di sini kata-katanya. Teman-teman kasih di sini. Nah, teman-teman gini aja. Nah, teman-teman kasih seperti ini ya teman-teman. Nah, ini /p. Nah,
teman-teman kasih kata-katanya misalnya klik di sini. Ya, kita coba lihat sekarang apakah dia udah muncul. Nah, udah muncul ya teman-teman. Jadi teman-teman harus kasih kata-katanya dulu supaya kita bisa tahu di mana kita bisa klik untuk ke link tersebut. Nah, ini udah berbeda ya teman-teman. Ini website yang atau coding HTML yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi teman-teman bisa bikin seperti ini supaya teman-teman bisa menghubungkan satu codingan HTML dengan codingan HTML teman-teman yang lain di dalam suatu website itu, teman. Kemudian lanjut, nah itu kan kalau pakai internal, teman-teman maunya mungkin ke website lain, ke website yang ada di Google deh misalnya. Kita coba ya teman-teman. Nah misalnya teman-teman mau pakai websitenya tuh di Google gitu. Teman-teman bisa ke Google-nya dulu atau ke Chrome-nya teman-teman. Nanti teman-teman langsung cari aja nama websitenya apa. Teman-teman mau ada website game misalnya nih ya, website game. Nah, ini teman-teman kan mau misalnya mau ada link ke website ini di website teman-teman juga. Nah, teman-teman bisa ini di copy aja teman-teman linknya, lalu teman-teman saya copy, kemudian teman-teman taruh di sini ya, kopiannya di paste aja langsung. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kemudian kita tutup ya. Nah, kita udah tutup, lalu kita kasih nih link game, coba ya, link games. Nah, kita lihat seperti apa nanti di run dan debugnya ya, sudah ada ya teman-teman. Nah, tadi kan ini ke arah ke website yang sudah kita buat sebelumnya, itu pakai penyimpanan internal teman-teman. Teman-teman misalnya udah bikin website yang lain juga. Nah, ini untuk website yang emang dari Google-nya. Nah, nanti teman-teman bisa langsung nih diklik. Kalau udah diklik, nah kita bisa ke website tersebut teman-teman. Nah, misalnya ini lagi ke websitenya teman-teman. Nah, bisa kita lihat ini udah lagi loading aja. Nanti juga dia akan ke websitenya. Cuman ini mungkin, nah ya teman-teman, jadi sama ya. Jadi teman-teman bisa masukin link website lain juga ke website teman-teman atau ke codingan HTML teman-teman. Kemudian kita lanjut ya teman-teman. Kita lanjut ke tag berikutnya, yaitu adalah tag all dan li dan ul dan li. Nah, ini sama-sama pakai li ya teman-teman. Ini tuh untuk urutan atau list. All digunakan untuk membuat daftar berurutan di mana setiap item diberi nomor, sedangkan li digunakan dalam all untuk menentukan setiap item dalam daftar. Kemudian kalau ul dan li itu, ul digunakan untuk membuat daftar tidak berurutan di mana setiap item ditandai dengan simbol, sedangkan li dipakai untuk ul dalam ul untuk menentukan setiap item dalam daftar. Nah, teman-teman bisa kita lihat ya, kita praktekkan aja langsung biar teman-teman gak pusing kalau pakai teori doang ya. Di sini teman-teman mau kasih nih kita kasih sebuah pemisah aja ya. Nah, misalnya teman-teman kasih all. Nah, jangan lupa all ini misalnya list makanan. Nah, teman-teman kasih li-nya itu di dalam all ya teman-teman. Nah, li-nya misalnya ayam. Nah, kalau all ini dia tuh bakal pakai 1, 2, 3 ya. Kalau nanti ul dia cuma bakal pakai simbol. Jadi tidak berurutan begitu. Kalau ini berurutan ya. Misalnya ini bebek. Bebek ya teman-teman. Bebek, ini bebek. Nah, kemudian kita langsung ke, kalau kita pakainya ul ya. Nah, ul list minuman. Nanti teman-teman bakal bisa lihat apa perbedaan ul dan all-nya. Jangan lupa ya, li-nya tuh harus di dalam ul. Li st seperti ini. Kemudian yang li kedua itu misalnya let's copy. Nah, teman-teman kita langsung lihat aja ya, apa sih perbedaan all dan ul. Nah, lihat teman-teman di sini. Di sini list makanannya itu memakai angka
apakah ya teman-teman untuk listnya satu dan 2. Nah, itu kalau teman-teman pakai all. Tapi kalau teman-teman pakainya ul, dia bakal lebih ke arah simbol. Nanti simbolnya juga teman-teman bisa ganti-ganti. Misalnya mau simbolnya kotak atau ini kan kayak circle ya, bulat gitu. Teman-teman bisa pakai kotak atau gimana pun itu nanti bisa teman-teman kotak-katik aja di dalam tagnya nanti ditambahin atribut. Nah, ini list minimal. Nah, ini perbedaannya ini all dan ini ul ya teman-teman. Dan untuk dua ini sama lili ya. Tapi lilinya harus di dalam. Ini li yang di dalam all akan berubah menjadi satu, dua, dan seterusnya. Kemudian kalau li di dalam ul, dia akan berubah menjadi simbol dan seterusnya, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke tag berikutnya, teman-teman. Ini sudah agak mendekati akhir. Tag berikutnya itu ada, kita langsung aja ya, P itu membuat teks menjadi tebal atau bold. Nah, ini lebih ke arah untuk mendesain tulisannya teman-teman. Teman-teman mau lebih ke arah di kotak-katik aja. Misalnya nih, maunya yang belajar bersama deh. Kita coba ubah ya teman-teman. Belajar bersama ini teman-teman kasih B. Nah, B ya teman-teman. Jadi B ini untuk bold ya atau ditebalkan. Kita bisa lihat nah seperti apa teman-teman. Kita lihat debak ya. Belajar bersamanya jadi tebal ya. Dia jadi mirip seperti H1, H2, H3-nya. Nah, kemudian jadi teman-teman kalau mau buat tulisannya jadi tebal, teman-teman bisa tambahin ini ya teman-teman B. Kemudian kita lanjut ke yang selanjutnya itu ada I, membuat teks menjadi miring atau italik. Nah, teman-teman bisa mungkin kita mau I-nya di mana ya? Di mana ya? Mungkin belajar coding deh. Kita coba I. Nah, ini juga teman-teman jangan sampai salah yang menutupnya ya teman-teman. Menutupnya gini. Kita coba ya. Jadi belajar codingnya akan miring. Ya, jadi teman bisa lihat belajar codingnya tadi biasa-biasa saja. Sekarang tulisannya atau struktur teksnya itu sudah miring ya teman-teman. Kemudian lanjut nih ke tag berikutnya. Tag berikutnya itu ada del. Menandai teks yang telah dihapus nih. Gimana sih maksudnya menandai teks yang telah dihapus? Kita coba lihat bersama-sama ya. Misalnya tag dasar. Tag dasarnya kita tambahin tag del. Tag del. Nah, di sini ya teman-teman. Sini teman-teman kasih tag del aja. Sudah, kita lihat ya seperti apa. Ya, jadi dia bakal ada garis di tengah-tengah teksnya. Jadi seakan-akan itu kayak udah dihapus gitu loh, kayak dicoret. Teman-teman, jadi ini. Kemudian kita lanjut aja ke yang berikutnya ya teman-teman. Yang berikutnya itu yang terakhir adalah tag U. Nah, ini untuk underline atau garis di bawah teks ya teman-teman, membuat teks menjadi bergaris di bawah. Nah, kita coba aja di mana ya? Di halo semua deh. Halo semua kita kasih U supaya dia ada kayak garis di bawahnya gitu. Nih, nah, ya kita coba lihat. Ya, sekarang dia sudah punya garis di bawah itu. Jadi ini memakai del, tag del kalau teman-teman mau dia kayak ada garis di tengah-tengahnya kayak seperti dicoret. Kemudian ada yang dia miring itu pakai tag I atau italic dan dia miring seperti ini. Kalau teman-teman mau tulisannya jadi tebal, dia teman-teman bisa pakai bold ya atau B. Kemudian ada halo semua ini teman-teman bisa pakai tag U aja. Nah, misalnya nih kita mau kayak perkata. Perkata bisa gak sih? Bisa ya teman-teman. Misalnya ini, aku mau saya mau si saya ini itu pakainya B. Jadi teman-teman tutup B-nya itu jangan di akhir ya teman-teman. Teman-teman tutup B-nya itu di setelah saya. Nah, kalau mau belajarnya itu ada del. Nah, tutupnya itu setelah del ya teman-teman. Setelah belajar ya teman-teman, tutup delnya jangan di akhir. Supaya dia bisa perkata aja. Dan kita coba lihat. Ya, lihat teman-teman, satunya itu bold, sedangkan satunya itu del ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai cara seperti itu kalau mau perkata ya teman-teman. Baik, sepertinya sudah selesai ya penjelasan saya untuk segala macam ini dasar-dasar dari HTML. Nanti teman-teman seiring menonton part-part kami selanjutnya, teman-teman bakal lebih bisa menguasai HTML teman-teman. Untuk sekarang teman-teman
kuasai dulu nih tek-tek dasar dan konsep dari HTML tersebut ya teman-teman. Nah, ada struktur dasar HTML, ini teman-teman kuasai dulu, teman-teman setidaknya harus paham dulu ya. Kemudian bagian-bagian penting dalam HTML, ini konsepnya juga misalnya elemen, oh elemen itu yang tadi, kalau tag yang ini, kalau atribut tuh yang modifiernya. Kemudian ada tag-tag dasar pada HTML, ini ada 14, total 14 tag dan beberapa juga atributnya sudah saya jelaskan teman-teman. Semoga, penjelasan saya itu jelas dan teman-teman bisa menggunakan video ini untuk belajar HTML ya teman-teman ya, untuk yang bagi ingin belajar HTML. Kemudian jangan lupa juga nanti tonton video-video kami, kelompok kami yaitu kelompok 7 berikutnya, di mana teman-teman akan diajarkan lebih mendalam lagi tentang HTML ini ya teman-teman. Baiklah, saya Margareta dari kelompok 7, saya berterima kasih kepada teman-teman yang udah menonton video ini. Saya undur diri, terima kasih.